Oke, selamat datang teman-teman di sesi pembelajaran kita kali ini. Ya, pada bagian ini kita akan memulai untuk membahas apa itu sih software arsitek ya, gitu. Ya, jadi banyak pertanyaan-pertanyaan gitu ya terkait software arsitek, termasuk objektifnya apa sih menjadi seorang software arsitek gitu ya, dan responsibility-nya, kemudian eh, bekerja bersama siapa software arsitek ini gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu ya pertanyaan-pertanyaan gitu. Tapi sebelum kita untuk ngejawab satu-satu ya, kita paling ngebahas terkait jenis arsitek lainnya gitu ya, selain software arsitek gitu ya. Di sini eh, banyak beberapa jenis arsitek gitu ya. Eh, yang pertama itu infrastruktur arsitek gitu. Ya, di sini uh, infrastruktur arsitek ini punya responsibility terhadap uh, desain dari infrastruktur sistem ya. Itu di dalamnya itu ada server, VM, network, storage dan lain-lainnya gitu ya. Kemudian infrastruktur arsitek ini memastikan bahwa sistem itu bisa disupport maupun ke depannya gitu ya, yang dibutuhkan requirement-nya gitu terkait infrastruktur itu harus bisa memastikan gitu ya. Kemudian biasanya infrastruktur arsitek ini juga berkoordinasi dengan eh, developer juga ya terkait need dari infrastrukturnya gitu. Ya, objektifnya sebenarnya sih lebih ke make sure dari physical atau cloud server infrastruktur ini kita scalable dan bisa growth lah gitu ya. Kemudian tipe yang kedua itu enterprise architect gitu ya. Enterprise architect ini kalau saya melihatnya lebih ke kayak konsultan gitu ya. Jadi ini lebih ke company wide, lebih ke menyeluruh gitu ya. Jadi di sini responsibility-nya lebih ke bekerjanya lebih ke top management gitu ya, relate-nya dengan CEO dan CIO gitu ya, align dengan organization IT juga strateginya gitu ya. Kemudian fokus untuk uh, pastikan IT bisnis itu juga bisa diterima dengan baik. Kemudian uh, ya, untuk memfasilitasi bisnis need ya secara keberlangsungannya demi bisa tumbuh dari apa ya, dari optimal manajemen IT-nya gitu ya. Kemudian yang terakhir itu software arsitek sendiri gitu ya. Ya, tiga jenis ini yang kita secara umum kita ketahui ya gitu. Jadi yang terakhir ini software arsitek gitu ya. Ya, mungkin kita lebih eh, dalam membahas terkait software arsitek gitu ya. Secara infrastruktur arsitek dan enterprise arsitek ini ya kita secara overview aja seperti itu ya kira-kira gitu. Oke, ini terkait responsibility dari arsitek gitu. Jadi software arsitektur itu responsibility-nya seperti apa sih gitu ya. Ya, salah satu pertanyaannya itu kan, jadi biasanya teman-teman pasti ngebandingin antara senior developer sama software arsitek, itu bedanya seperti apa sih gitu ya. Ya, di sini di banyak perusahaan ya, terutama yang kecil ya, mulai dari startup gitu ya, biasanya peran software arsitek ini belum ada gitu ya, hanya tim leader dari developer gitu ya, atau tech lead gitu ya. Kenapa kita perlu sih software arsitek gitu ya? Ya, jawaban singkatnya itu ya seperti statement ini gitu ya. Developer knows what can be done dan arsitek knows what should be done gitu ya. Ya, kenapa seperti itu gitu? Karena ya senior developer itu sangat mengetahui ya secara teknologi, secara implementasinya, kemudian bagaimana kita nge-code secara efisien, baik itu quality ataupun uh,
secara penggunaan operation input outputnya gitu ya. Nah itu software developer senior ya, tahu segala macam terkait implementasi gitu ya. Tapi untuk software arsitek, tugas utamanya adalah memastikan desain dari software kita itu memenuhi requirement gitu ya. Dalam hal ini ya pasti tingkat pengalaman dan jam terbang pasti mempengaruhi ya, karena software arsitek itu berangkat dari senior software engineer dulu ya gitu. Jadi dia lebih tahu secara konsep arsitektur, memiliki pengalaman bagaimana seharusnya yang fit dengan kebutuhan sistem gitu ya. Nah ini adalah satu perbedaan yang mendasar gitu ya secara responsibility. Oke, selanjutnya masih di responsibility, ini ya terkait dengan requirement ya, baseline-nya gitu. Jadi software arsitek itu nggak melulu fokus terkait implementasi gitu ya. Jadi lebih melihat secara blueprint arsitekturnya gitu ya, terkait requirement-nya gitu ya. Nah ini salah satu ya beberapa hal terkait requirement yang teman-teman software arsitek untuk bisa memastikan gitu ya dalam merancang sistemnya gitu ya. Ini ada fast, secure, reliable, dan easy to maintain gitu ya. Ya setiap sistem ini punya definisi yang berbeda gitu ya terkait kebutuhan ini gitu. Makanya penting untuk software arsitek ini bisa mengetahui ya apa yang seharusnya dirancang terkait dengan baseline dari requirement-nya sendiri terkait platform gitu ya. Itu ya. Jadi kesimpulannya software arsitek itu ya merancang sistemnya seperti ini gitu. Kemudian ini case di organisasi ya. Biasanya di organisasi arsitek ini biasanya punya tanggung jawab apa namanya, ini bedanya dengan dev manager. Itu kan arsitek pasti nggak ada bawahan gitu ya, dia lebih nge-handle secara technical requirement-nya gitu. Nah ini biasanya untuk organisasi ini fit dengan biasanya untuk yang startup gitu ya. Nah ini biasanya arsiteknya ini nggak perlu yang senior, jadi arsitek ini yang biasanya ngehandle secara kebutuhan bisnis. Contohnya kayak di software house gitu ya, banyak requirement platform baru, makanya ini dibutuhkan lah software arsitek ini gitu untuk memfitkan dengan kebutuhan klien biasanya kan gitu. Oke, yang chart kedua ini terkait dengan arsitektur, ini report langsung ke CIO gitu ya. Ini biasanya adanya pada arsitek yang udah sangat berpengalaman gitu ya, kontribusinya juga tingkat organisasi gitu ya. Jadi bukan hanya di proyek tertentu kayak tadi. Jadi ini contohnya sering terlibat dalam aspek arsitektur perusahaan gitu ya, terutama dalam sisi teknis. Biasanya tektokan langsung dengan CIO atau CTO biasanya gitu ya. Nah, yang ketiga ini adalah combine-nya ya. Balik lagi, ini dari organisasi ini bukan untuk kita untuk rekomendasi, tapi ini adalah satu case di mana arsitektur ini secara organisasi ya, case-case-nya seperti itu. Jadi ini yang case yang terakhir, ini ya mungkin dalam scope yang lebih besar lagi gitu ya. Mungkin secara company ini dibutuhkan dua posisi gitu ya. Di atas untuk menemani CIO, kemudian secara per projectnya juga ada arsiteknya, ini lebih ke solution arsitek gitu biasanya ya, yang menemani manager buat nge-translate kebutuhan dari requirement project manager gitu biasanya. Ya kesimpulannya itu ya arsitektur software arsitektur biasanya dia bisa bekerja di lingkup project sama bisa bekerja di lingkup organisasi gitu ya. Nah ini adalah gabungan dari dua hal
chart sebelumnya gitu sih. Oke, nah ini jadi arsitektur dengan code ya. Apa sih hubungannya arsitektur dengan code gitu kan? Ya, apakah arsitektur ini software arsitek itu harus hands on coding sama kayak senior developer gitu ya? Ya, eh, jawabannya ya seorang arsitek itu juga harus yang pertama itu arsitektur trustworthiness ya. Jadi bagaimana memastikan ini gitu karena setiap arsitek biasanya punya konsep arsitektur sendiri dan konsep arsitektur itu harus dituangkan dalam implementasi gitu ya. Jadi secara best practice software arsitektur harusnya dia mengimplementasikan uh, hasil dari konsep arsitekturnya untuk sebagai base model untuk developer biasanya gitu ya. Jadi di sini singkat ceritanya software arsitektur ya wajib coding gitu ya dalam case seperti ini biasanya. Dan yang kedua support developer ya. Support developer dalam arti apa? Karena bagaimanapun juga yang implementasikan developer gitu ya. Nah, support ini dalam arti kalau misalkan developer ada kendala ataupun yang blind spot yang kita nggak ngelihat, ada scope tertentu yang ada edge case tertentu yang kita nggak tercover sebelumnya. Nah, ini kita juga harus bisa support gitu ya untuk developer. Dan ini juga memaksa kita untuk hands on dalam coding juga gitu. Dan yang terakhir ya respect ke developer ya. Bagaimana kita mendapatkan respect ini tentu software arsitek harus mempunyai skill atau knowledge selayaknya senior developer gitu ya. Makanya pengalaman di sini penting untuk menjadi software arsitek ya. Oke, nah ini pertanyaan selanjutnya adalah arsitek dan akademi di Krisnya itu seperti apa sih gitu ya. Jadi apakah ada gelar akademis tertentu yang teman-teman mau capai untuk menjadi software arsitek gitu ya. Sebenarnya jawabannya singkat ya, jadi nggak ada base akademi tertentu yang kita mengarah ke software arsitek gitu ya. Ya teman-teman bisa aja kuliah di computer science gitu ya. Yang menentukan di sini kan adalah pengalamannya gitu. Jadi ya ada pun juga sertifikasi ya. Biasanya itu ada sertifikasi TOGAF ya. Tapi ini kan biasanya berfokus pada perusahaan gitu ya daripada arsitektur software gitu ya. Nah ini contohnya. Jadi di software arsitek itu nggak ada dedicated decrease-nya gitu ya. Kemudian di sini ya teman-teman bisa memulai dengan computer science gitu. Jadi dan yang ketiga ini sertifikasi yang tadi saya sebutkan TOGAF ya. Dan ini lebih ke enterprise arsitektur sebenarnya dalam lingkup company biasanya ini dalam tingkat yang lebih tinggi lagi lah gitu ya. Nah ini lebih ke karir path ya, karir path dari arsitektur itu seperti apa sih gitu. Nah ini banyak macam case-nya juga, tergantung fit apa enggaknya dengan perusahaan itu ada macam case-case-nya ya gitu. Jadi ini untuk yang pertama itu karir software arsitektur ini dimulai dari developer ya. Biasanya ini untuk start perusahaan yang mungkin nggak terlalu besar ya gitu, jalur karir pertamanya langsung ke software arsitek gitu ya, karena memang ini dibutuhkan gitu. Biasanya kayak mungkin software house gitu ya, banyak developer tapi arsitekturnya nggak ada gitu ya, software arsiteknya nggak ada. Nah ini kepentingannya untuk apa? Kepentingannya untuk yang saya tahu biasanya di software house itu dia yang selalu menjembatani ya antara project manager ataupun ya kliennya itu ya, kebutuhannya seperti apa, requirement-nya, supaya developer ini bisa memulainya lebih
sesuai dengan konsepnya gitu. Dan yang kedua, karir path terkait software arsitek ya, ini yang lebih common ya. Biasanya jenjangnya itu dari developer, kemudian dari team lead, developer, kemudian bisa memulai dari bisa jadi junior arsitek atau project manager atau engineer manager lah gitu ya. Nah ini yang dirasa paling common ya di organisasi gitu. Kemudian yang ketiga nih, kenapa software arsitek lebih tinggi juga nih, karena senior arsitek ini bisa disebut lebih ke enterprise arsitek gitu ya. Dan ini juga bukan berarti juga kita rekomendasiin ini uh, karena dia menghandle enterprise, biasanya kan selayaknya konsultan lah gitu ya. Jadi dia bekerja bersama dengan CTO atau CIO biasanya gitu. Dan yang terakhir nih ya, jadi bisa juga dari sistem analis, tapi ini tidak direkomendasikan karena sistem analis hanya melihat luarnya aja gitu. Jadi secara teknikal experience itu sangat penting gitu. Jadi untuk require monitoring juga jadi problem di sini gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah opsi-opsi jenjang karir untuk software arsitek gitu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih.